Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD untuk trading session hari Senin sampai hari Rabu nanti gitu. Karena untuk video falas ini akan saya update sebanyak 2 kali seminggu, yaitu update dari hari Minggu ya untuk hari Senin sampai hari Rabu, kemudian akan diupdate lagi di hari Kamis dan untuk sampai penggunaannya sampai hari Jumat nanti gitu teman-teman. Nah nanti kalau untuk update lainnya ya di luar video itu akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID gitu teman-teman. Oke lanjut sekarang sebelum kita bahas ya mengenai Euro USD dan juga GBP USD, kita ada baiknya juga nanti membahas mengenai DXY ya. Dan sebelumnya kita juga akan membahas mengenai news untuk minggu ini ya lebih tepatnya gitu, karena memang penting untuk kita melihat sentimen ya, karena kayak ini major pair nih dipasangkan dengan USD. Jadi kita perlu lihat dulu nih hasil forecast ya, apa aja sih newsnya di minggu ini gitu ya, perlu kita perhatikan gitu teman-teman. Kalau dari news untuk minggu ini ya atau dari tanggal 26 nanti sampai tanggal 1 Maret ya, ini kalau kita perhatikan di tanggal 26 ya atau hari Senin itu ada dari USD cukup padat ya ini untuk newsnya. Ini ada new home sales ya, penjualan rumah baru. Kemudian kalau kita lihat dari harga forecastnya ya, kalau kita lihat forecast ini 1675 ke 664 ya, previousnya itu berarti diprediksi ada peningkatan atau positif untuk DXY gitu teman-teman. Kemudian di tanggal 27 ini ada Core Durable Goods Order ya sama CB Consumer Confidence ya. Ini kalau kita lihat untuk yang goods ordernya ini belum ada dari forecast, belum ada datanya. Tapi kalau dari CB ya, CB-nya itu ada di sini dari 114 ya untuk previous, di forecast kan menurun ke 114 gitu. Ini artinya negatif gitu. Kalau yang ini tadi kalau kita perhatikan dari forecast ini positif gitu. Nah, kemudian ada di hari Rabu ya tanggal 28 Februari. Wow, ini ada GDP kuartal 4 ya. Mantap kali ya ini ya. Mantap kali nih. 2024 ya, ini GDP 2023 sorry, yang kuartal 4-nya itu di jam 20.30 ya. Ini kalau kita lihat dari 49 ke 3,3 ini, aduh ini negatif ini buat DXY. Ini negatif kita dari 49 ya 4,9 ke 3,3 gitu. Jadi kalau kita lihat ini negatif. Kemudian ada crude oil ya kan. Terus kalau dari NZD itu di jam 8 pagi ada interest rate decision ya, ini ada perubahan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya sorry, ya ini untuk newsnya itu di hari Senin ya tanggal 26 itu jam 10, kemudian ini jam 10 juga CB Consumer ini jam 20.30 gitu. Nah, kemudian di hari Kamis ya Thursday tanggal 29 Februari di sini ada core CPI ya. PCA ya, core PCA price index, tapi belum ada forecastnya. Tapi kalau kita lihat dari PCA price index yang monthly-nya dia itu ada kenaikan dari 0,2 ke 0,4. Nah ini positif untuk DXY gitu. Kalau jobless claim belum ada forecast. Terus Chicago PMI itu juga belum ada forecastnya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi nih untuk yang Friday ya hari Jumat, di sini ada ISM Manufacturing ya sama S&P Global US Manufacturing gitu. Ini PMI semua dua-duanya. Ini untuk jamnya itu sekitar 21.45 ya untuk yang pertama S&P-nya. Ini mendekati jam 10. Kalau kita lihat juga dari forecast-nya sama previousnya ini lebih besar forecast gitu. Jadi diprediksi ini positif untuk DXY gitu. Kemudian kalau untuk yang jam 10 nanti ya di sini PMI sama price-nya ini yang PMI-nya itu ada forecast yaitu imbang stagnan 49.1 gitu. Jadi nggak ada perubahan. Oke, jadi kalau dari hasil news yang tadi sudah kita bahas ya, itu memang overall maintain datanya itu kita fokus ke bagian GDP gitu teman-teman. Kenapa GDP?
karena ini adalah GDP kuartal 4 gitu. Dan kalau kita perhatikan kan tadi 3,3, artinya itu kan melemahkan atau negatif untuk sisi dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini perlu kita perhatikan juga ya, selama hasil report dari GDP-nya itu negatif ya untuk DXY, berarti DXY ini potensi belum mampu untuk ngebreak dari 104,27 ya, lalu turun lagi ke level harga di 103,36 dengan target rendahnya itu ada di kurang lebih 102,8 dan 102,6 ya di sini ya teman-teman ya. Oke, ini 102,8, 102,6 dan target keduanya itu di 102,97 gitu. Atau 103 pas lah gitu ya teman-teman. Di bagian low yang ada di sebelah sini gitu. Nah, tapi ya perlu kita perhatikan juga adalah news hari Senin nanti ya sama hari Selasa. Kenapa? Karena untuk news hari Senin dan hari Selasa nanti itu kan pertama ada new home sales ya, sorry. Ini ada new home sales. Nah, new home sales ini ada potensi positif untuk DXY ya. Ini dari 680 ke 664 dan juga hari Selasa nanti ini memang kurang bagus gitu ya untuk DXY dari 0,6 ke 0,2 dan juga 114,8 ke 114 pas gitu. Jadi ini dua ini negatif untuk DXY tapi ini positif gitu potensinya. Yang artinya nanti di hari Senin ya, untuk hari Senin dan Selasa itu si DXY ya, untuk hari Senin dulu ada potensi dia pullback ya untuk naik, paling mentok-mentok dia retest lagi itu ya, retest mentok itu di level itu di sini di 104,15 ya atau 104 pas dan tertingginya itu bisa ke 104,27 gitu teman-teman ya di sini. Itu kalau dari pandangan saya gitu, tapi kalau untuk realitanya ya nanti kita akan lihat ya kondisi marketnya gimana gitu. Intinya kalau selama dia belum break dari 104,2 ya di sini ya, itu artinya dia masih ada potensi untuk mengalami penurunan ya, karena ini kan channeling downtrendnya untuk 4 jam sudah lumayan bagus ya gitu, dan dia juga sudah masuk ke dalam kategori masa transisi tren ya, masa transisi tren ya, ini artinya sudah cukup bagus ya untuk melakukan BOS atau break of structure gitu, karena sini baru terbentuk yang namanya CHOTS ya teman-teman. Sini ada CHOTS gitu, artinya CHOTS ini adalah change of character gitu teman-teman ya, ini change of character gitu, artinya perubahan awal mula dari pergerakan harga tersebut atau perubahan tren gitu teman-teman. Nanti untuk BOS-nya itu ada di sini ya, begitu dia bisa break 103,4 ya akan terbentuk yang namanya BOS gitu dan melanjutkan penurunan dengan target yang terdekat setelah BOS itu di 102,97 dan targetnya itu di 102,7 dan juga 102,6 gitu. Oke, karena gap ini adalah target kita gitu untuk penurunan dari DXY itu sendiri ya. Berarti kalau misalkan DXY diprediksi menurun ya selama di bawah 104,2, ada potensi untuk euro ini dia mengalami rebound ya. Rebound itu berarti di kurang lebih, ini kan sideways ya, kurang lebih di 108 kan di 820 ya, sama nanti titik terendah dia itu ada di 796 gitu. Karena kalau kita perhatikan memang untuk euro USD sendiri di 1 jam ya, ini memang cukup bagus untuk struktur ya. Kalau kita lihat di 4 jam juga masih cukup oke untuk struktur harganya. Dan yang perlu kita perhatikan ya, ini ada channeling uptrend yang masih dijaga dengan baik oleh si euro USD gitu. Hanya saja untuk saat ini ya, kalau kita lihat ini ada sedikit sideways dan memang harga potensi untuk turun karena sudah closing di bawah atau di luar channeling harga dari si uptrendnya euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Nah, cuma kalau perlu kita perhatikan adalah ini kan current high-nya di sini ya. Kita balik ke 1 jam dulu deh biar enak ya. Gitu. Oke, ini 1 jam. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini current high-nya. Berarti ini current low-nya di sini. Nah, current low yang di sini ya, yang ini nih di level 50, Fibo 50 796 itu adalah level dari support struktur harga gitu. Jadi dia akan terbentuk atau terjadi CHOTS ya, change of character itu di sini gitu. Begitu harga bisa closing ya di bawah level Fibo 50. Targetnya di mana, Bang? Nah, kalau untuk targetnya ya begitu dia closing di sini ya dan dia membentuk BOS yang baru, maka targetnya itu bisa ke Fibo 11 ya sampai Fibo 0 yaitu di 717 ya sampai 695 kembali untuk target terendahnya dari si euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Kalau target terdekat sih udah pasti di Fibo 38.2 itu 773 gitu.
Dan juga nantinya kita perlu perhatikan itu di area garis biru ini, ya kotak biru ini kurang lebih di 755 ya sampai 763. Ini ada sedikit support ya untuk si Euro USD ini bukan support yang cukup kuat ya. Karena pasti untuk support asli dia itu ada di 743 di sini, karena kalau kita perhatikan ya di sini. Nah, ini sempat di spike untuk area support ini, jadi nggak gitu recommended. Kita paling nanti ngambil itu di sini di 743 gitu ya teman-teman. Oke. Nah, tapi selama dia bertahan di atas Fibo 50 ini ya, ini ada potensi dia untuk rebound kembali di tes ke terdekat itu di 850, kemudian 873 sampai tertinggi itu di 898 gitu. Itu untuk Euro USD itu sendiri, karena Euro USD sedang berada di area main levelnya di Fibo golden areanya dia gitu. Oke, jadi itu untuk Euro USD yang informasi yang kita dapatkan. Oke, kemudian kita lanjut untuk GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri, ya kita lihat memang selama beberapa hari ini dia masih sama, dan bahkan mapping kita pun masih belum ada perubahan karena range-nya itu masih sideways ya teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan untuk resisten tertingginya itu ada di 2812 ya, 2812 berarti yang ada di sini. Kemudian untuk resisten utamanya itu ada di 2753 ya sampai 2783. Ya, kemudian untuk support utama dia itu ada di 2539 sampai 2500 gitu ya. Sebenarnya di 2505, tapi kita bulat ini ke 2500 gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk saat ini sedang ada di resisten juga ya, dimana kalau kita perhatikan resisten ini sempat beberapa kali ya, 2 kali dia reject harga, dan secara struktur harga ya ini sideways ya untuk si bigger time frame nya. Cuma untuk minor trendnya ini ya, minor trend berarti ini ya, dia itu sedang uptrend gitu teman-teman, dan masih dijaga dengan baik mulai dari area support ini. Jadi kalau kalian ada dapat buy, congrats untuk kalian semua ya, karena kalian sudah dapat cukup jauh ya. Kalau saya lihat di sini itu kurang lebih, kalau kita hold ya itu kurang lebih 150 pip gitu, atau 100 pip lebih ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat lagi ada potensi dia untuk nge-break ya di 2693 dengan target di 2753 dan 2783 dengan target tertinggi di 2812 gitu. Kecuali ya in case dia bisa nge-break dari area ini ya, berarti target dia nanti ada di 2884 ya. Ini prediksi tertinggi saya gitu. Atau hasil dari ya movement yang sebelumnya yang ada di sini. Nah, yang di sini gitu. Ini kan kalau dia nggak nge-break nih. Kalau kita lihat ini nggak nge-break ya, dia potensi masuk sini. Ini breakout, dan potensi masuk sini juga gitu teman-teman. Oke, jadi itu kalau dari analisa terdekat ya. Nanti terjauhnya itu pada di 2948 gitu untuk GBP USD itu sendiri gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita masuk lagi ke sini ya. Nah, tapi sebelum dia bisa break dari sini, berarti ini bisa jadi area selling point kita nih gitu. Selling point di sini dengan target di sini yang pertama ya di 2620, 2698, terus terendahnya itu di 2593 39 gitu teman-teman, sampai 2500. Nah, in case dia bisa break dari support area ini ya untuk GBP USD, berarti kita akan tengok lagi nih ke level yang lebih rendah gitu. Yang lebih rendahnya itu sebenarnya ada di 2395 gitu teman-teman, 2395 di sini ya. Kenapa di sini kita jadi pilihan level kita ya, sedangkan kalau terdekat di 24 ya 417 kan ada gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini dia belum nge-break nih ya, dia turun ke sini dulu gitu teman-teman. Oke, di 23950 baru dari sini ya dia lanjut ada sedikit resisten, ketahan, breakout, baru lanjut naik ke 2505 gitu. Jadi kita langsung ambil harga besarnya gitu, big view-nya itu sendiri gitu teman-teman. Ini juga sama kalau kita lihat sebelum bisa breakout ya di 23950 gitu. Berarti kan area resisten ini atau SNR yang sebelah sini ya, yang ini itu adalah SNR yang memang cukup berpengaruh untuk bigger trend ya, atau bigger movement-nya si GBP USD itu sendiri gitu teman-teman. Nah, cuma kan kalau kita lihat hasil dari DXY ini ada potensi negatif gitu untuk dari GDP-nya ya, berarti kan untuk GBP USD sendiri itu masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya sampai 2753 atau 2783 gitu teman-teman. Tapi let's see aja nanti bagaimana hasilnya ya, kita tetap butuh konfirmasi real dari market itu sendiri gitu teman-teman. Itu kan berdasarkan forecast dari hasil data
yang ada di dalam market ini sendiri ya. Tetap kita butuh bandingkan lagi nih sama aktualnya bagaimana gitu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu dari saya pembahasannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Nanti kalau untuk update lanjutannya ya di luar hari Minggu dan juga Kamis akan saya update di channel Instagram Jurnal Trading ID dan juga channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi stay tune aja, jangan lupa follow dan supaya tidak ketinggalan berita-berita forex lainnya gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.